Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nurhodijah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral parsial untuk SMA kelas 12. Nah, untuk yang pertama, apa itu integral? Fakta yang pertama, pernahkah kalian melihat baling-baling pesawat? Bagaimanakah bentuknya? Ketika pesawat hendak mengudara, baling-baling pesawat akan berputar dengan kecepatan tinggi. Bagaimanakah bentuk baling-baling itu saat berputar? Saat baling-baling berputar, kalian akan mengamati sebuah bentuk seperti lingkaran. Dapatkah kalian mengetahui luas lingkaran yang terbentuk dari perputaran baling-baling itu? Nah, dengan menggunakan integral, kalian akan dapat mengetahuinya. Penerapan konsep integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang matematika, yang terdiri dari menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Terus yang kedua, pada bidang ekonomi, diantaranya mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, lalu mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, lalu fungsi kapital dari fungsi investasi. Selanjutnya yang ketiga, pada bidang teknologi. Nah, pada bidang teknologi itu ada 3. Yang pertama, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Selanjutnya, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik untuk menentukan yang dicapai pada waktu selanjutnya, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak pada bidang fisika, diantaranya untuk analisis rangkaian listrik arus AC, untuk analisis medan magnet pada kumparan, dan untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Selanjutnya pada bidang teknik, penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Nah, selanjutnya pada bidang kedokteran. Nah, dosimetri adalah radioterapi. Intinya, dosimetri tersebut memakai high energy ionizing radiation. Salah satu contohnya yaitu sinar X. Di sini ilmu matematika khususnya integral sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Pada integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan begini dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi berhasil. Itu salah satu contoh pada bidang ekonomi. Penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per DX, turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Berikut contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25X
dikurang 0,0003x kuadrat dengan jumlah persatuan X sama dengan 1000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Penyelesaian. Nah, biaya rata-rata adalah C pada X per X. Selanjutnya sama dengan 3200 ditambah 3,25x dikurang 0,003 x kuadrat per x sama dengan 3200 ditambah 3,25 kali 1000 dikurang 0,003 dikali 1000 pangkat 2 per 1000. Nah, jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan 6150 dibagi 1000, maka hasilnya 6,15. Nah, maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,5 dikali 1000 sama dengan totalnya 6.150 rupiah. Selanjutnya kita ke biaya marginal. Biaya marginal adalah DC per DX. Nah, sama dengan 3,25 dikurangi 0,000 mx sama dengan 3,25 dikurang 0,0006 kali 1000 sama dengan 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 dikali 1000 sama dengan hasilnya 2650 pada X sama dengan 1000. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6.150 rupiah untuk memproduksi 1000 barang pertama dan membutuhkan 2,65 rupiah untuk membuat satu barang. Setelah barang yang ke 1000 hanya dibutuhkan 2.650 rupiah untuk membuat 1000 barang yang sama. Selanjutnya, peta konsep integral parsial terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memahami rumus integral parsial. Yang kedua, untuk menerapkan rumus integral parsial untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada pengertian mengenai integral parsial. Integral parsial adalah kaidah yang mengubah integral perkalian fungsi menjadi bentuk lain yang diharapkan lebih sederhana seperti bentuk integral berikut. Untuk menyelesaikan soal integral parsial, perhatikanlah uraian berikut. Diferensial dari f pada x dikali g pada x per dx sama dengan f aksen pada x dikali g pada x ditambah f pada x dikali g aksen pada x. Selanjutnya, syarat umum yang harus dipenuhi ada dua. Yang pertama, pilih fungsi yang paling sederhana untuk dipakai sebagai u. Yang kedua, bagian yang dipilih sebagai defi harus dapat diintegralkan. Selanjutnya, dalam integral parsial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pemilihan atau pengambilan U sedemikian sehingga integral dari V terhadap DU harus lebih mudah dikerjakan daripada integral dari U terhadap dV. Yang kedua, umumnya metode integral parsial ini dipergunakan pada integral yang mengandung fungsi logaritma atau perkalian polinom x pangkat n dengan fungsi trigonometri seperti integral dari x kali cos x atau integral dari x pangkat n dikali sin x. Juga perkalian fungsi eksponensial
integral dari X pangkat N dikali E pangkat AX, atau perkalian fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri seperti integral dari E 2x sin x. Selain itu, fungsi-fungsi yang tidak terdapat pada rumus dasar seperti fungsi siklometri. Pedoman untuk memisalkan U. Yang pertama, jika salah satu faktornya adalah fungsi logaritma, maka ia harus diambil sebagai U jika ln X adalah U. Kedua, jika tak ada fungsi logaritma tetapi ada fungsi pangkat X, maka fungsi pangkat tersebut yang diambil sebagai U jika X pangkat N adalah U. Yang ketiga, jika tidak ada fungsi logaritma maupun fungsi pangkat X tetapi ada fungsi eksponensial, maka fungsi eksponensial sebagai U jika E pangkat KX adalah U. Untuk memisalkan V, nilai yang dapat diintegralkan. Selanjutnya, integral parsial. Jika aturan tersebut kita integralkan, maka kita akan dapatkan integral diferensial dari f pada x dikali g pada x per dx terhadap dx adalah integral dari f aksen pada x dikali g pada x terhadap dx ditambah integral dari f pada x dikali g aksen pada x terhadap dx adalah ekuivalen f pada x dikali g pada x ditambah c adalah integral dari f aksen pada x dikali g pada x terhadap dx ditambah integral dari f pada x dikali g aksen pada x terhadap dx adalah ekuivalen integral dari f pada x dikali g aksen pada x terhadap dx adalah f pada x dikali g pada x dikurang integral dari g pada x dikali f aksen pada x terhadap dx ditambah c. Untuk lebih praktisnya, bentuk tersebut dapat kita tulis dengan jika U adalah f pada x, maka du adalah f aksen pada x. Jika v adalah g pada x, maka dv adalah g aksen pada x. Sehingga rumus integral parsial dapat disederhanakan sebagai berikut. Integral dari U terhadap dv adalah U dikali v dikurang integral dari v terhadap du. Selanjutnya, rumus pengintegralan. Yang pertama, pengintegralan parsial integral tentu yaitu integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari U terhadap dv adalah kurung buka siku U kali V tutup kurung siku dibatasi B ke A dikurangi integral dengan batas atas B dan batas atas A dari V terhadap du. Kedua, pengintegralan parsial diintegralkan tak tertu. Integral dari U terhadap du adalah U kali V kurang integral dari V terhadap du. Pengintegralan parsial integral tentu. Contoh soal dan pembahasannya. Tentukan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari ln x terhadap dx. Penyelesaiannya, misalkan U adalah ln x sehingga turunan U adalah 1 per x terhadap dx. Selanjutnya, turunan V adalah dx, maka V adalah x. Sehingga demikian
integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari ln x terhadap x adalah kurung siku x ln x dengan batas atas 2 batas bawah 1 dikurangi integral batas atas 2 dan batas bawah 1 dari x dikali 1 per x terhadap dx sama dengan kurung siku x ln x dengan batas atas 2 batas bawah 1 kurang integral batas atas 2 dan batas bawah 1 dari terhadap dx sama dengan kurung siku x ln x kurang x dengan batas atas 2 batas bawah 1 sama dengan 2 ln 2 kurang 2 buka kurung 1 kali ln 1 kurang 1 tutup kurung sama dengan 2 ln 2 kurang 1 2 kurang ln 1 tambah 1 sama dengan 2 ln 2 kurang 1. Jadi hasil dari integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari ln x terhadap x adalah 2 ln 2 kurang 1. Pengintegralan parsial tak tentu. Contoh soal dan pembahasannya. Tentukan integral dari x kali e pangkat x terhadap dx adalah penyelesaian. Misalkan u adalah x sehingga turunan u adalah dx dan turunan v adalah e pangkat x terhadap dx sehingga integral dari dv adalah integral dari e pangkat x terhadap dx sehingga v adalah e pangkat x. Konstanta sembarang c sebaiknya tidak usah kita berikan dulu. Nanti setelah hasil integral diperoleh tinggal ditambahkan. Jadi integral dari x kali e pangkat x terhadap dx adalah u kali v kurang integral dari v terhadap du adalah x kali e pangkat x kurang integral dari e pangkat x terhadap dx adalah x kali e pangkat x kurang e pangkat x tambah c. Jadi hasil dari integral dari x kali e pangkat x terhadap dx adalah metode Tanzalin. Metode Tanzalin merupakan sistematika untuk memudahkan prosedur pengintegralan parsial. Turunan dari u maka integral dv, jika turunan du maka integralnya v, kemudian ditambah dari perkalian uv sehingga hasilnya integral dari v kurang integral dari v terhadap du. Integralan parsial cara kedua. Contoh soal dan pembahasannya. Integral dari buka kurung x tambah 3 tutup kurung dikali kosinus buka kurung 2x kurang v tutup kurung terhadap dx adalah titik-titik. Tempatkan x tambah 3 kolom sebelah kiri dan turunkan berturut-turut sampai dapat 0. Sementara kosinus buka kurung 2x kurang v tutup kurung di sebelahnya integralkan berturut-turut sehingga terakhir sejajar dengan angka 0 sebelah kiri kolom pertama. Sebelah kiri. Nah, kolom pertama x tambah 3 jika diturunkan hasilnya adalah 1 dan 1 jika diturunkan hasilnya adalah 0. Kolom kedua kosinus buka kurung 2x kurang v tutup kurung jika diintegralkan hasilnya adalah setengah. Hasilnya adalah 1/2 sinus buka kurung 2x kurang v tutup kurung. Kemudian 1/2 sinus buka kurung 2x kurang v tutup kurung diintegralkan hasilnya adalah
negatif 1/4 kosinus buka kurung 2x kurang pi tutup kurung. Selanjutnya, kalikan baris pertama kolom 1 dengan baris kedua kolom 2 dan baris kedua kolom 1 dengan baris ketiga kolom 2. Lebih mudahnya ikuti tanda panah yang diberikan pada gambar di atas. Jangan lupa setarakan tanda plus dan minusnya. Sehingga integral dari buka kurung x tambah 3 tutup kurung kali cos buka kurung 2x kurang pi tutup kurung terhadap dx adalah buka kurung x tambah 3 tutup kurung kali buka kurung siku 1/2 sin buka kurung 2x kurang v tutup kurung siku kurang buka kurung siku negatif 1/4 cos buka kurung 2x kurung v tutup kurung siku tambah c adalah 1/2 buka kurung x tambah 3 tutup kurung kali buka kurung siku sin buka kurung 2x kurang pi tutup kurung siku tambah buka kurung siku 1/4 cos buka kurung 2x kurang pi tutup kurung ditambah c. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Untuk soal-soal berikutnya akan dipakai cara kedua saja. Pengintegralan parsial berulang. Contoh soal dan pembahasannya. Tentukan integral dari e pangkat x kali cos x terhadap dx. Penyelesaian. Misalkan, jika u adalah e pangkat x, maka turunan u adalah e pangkat x terhadap dx dan turunan v adalah cos x terhadap dx, sehingga v adalah sin x. Jadi integral dari e pangkat x dikali cos x terhadap dx adalah e pangkat x dikali sin x kurang integral dari e pangkat dikali pangkat x dikali sin x terhadap dx. Sekarang kita mempunyai masalah menentukan integral dari e pangkat x dikali sin x terhadap dx yang tampaknya samar kurangnya dengan integral semula integral dari e pangkat x dikali cos x terhadap dx. Namun demikian, mari kita mencoba menentukan integral dari e pangkat x dikali sin x terhadap dx dengan integral parsial yang lain. Kini kita memisahkan lagi. Kita memisahkan lagi integral dari e pangkat x dikali sin x terhadap dx. Misalkan u adalah e pangkat x sehingga turunan u adalah e pangkat x terhadap dx. Misalkan turunan v adalah sin x terhadap dx sehingga v adalah negatif cos x, maka integral dari e pangkat x dikali sin x terhadap dx adalah negatif e pangkat x dikali cos x kurang integral dari negatif e pangkat x terhadap dx adalah negatif e pangkat x dikali cos x tambah integral dari e pangkat x dikali cos x terhadap dx. Dengan mensubstitusikan pada rumus 1 di atas, kita mendapatkan integral dari e pangkat x dikali cos x terhadap dx adalah e pangkat x dikali sin x kurang buka kurung negatif e pangkat x
dikali cos X tambah integral E pangkat X dikali cos X terhadap dx tutup kurung adalah E pangkat X dikali sin X tambah E pangkat X dikali cos X kurang integral dari E pangkat X dikali cos X terhadap dx. Selanjutnya 2 integral dari E pangkat X dikali cos X terhadap dx adalah E pangkat X dikali sin X tambah E pangkat X dikali cos X adalah 1/2 buka kurung E pangkat X dikali sin X tambah E pangkat X dikali cos tutup kurung tambah C. Jadi hasil dari integral dari E pangkat X dikali sin X terhadap dx adalah 1/2 buka kurung X E pangkat X dikali sin X tambah E pangkat X kali cos X tutup kurung tambah C. Maka penyelesaiannya adalah integral dari buka kurung X tambah 1 buka kurung dibagi buka kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 tutup kurung terhadap dx sehingga bukan bentuk dan pembilangannya bukan koefisien diferensial dari penyebutnya. Maka penyelesaiannya adalah kita harus menyelesaikannya sebagai pecahan parsial. Kaidah pecahan parsial. Yang pertama, nomor 1. Pembilangnya harus lebih rendah derajatnya daripada penyebutnya jika tidak harus dibagi dahulu. Nomor 2. Faktorkanlah penyebutnya menjadi faktor-faktor primanya. Contoh, X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 difaktorkan menjadi buka kurung X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X kurang 2 tutup kurung. Nomor 3. Faktor linier. Buka kurung AX tambah B tutup kurung memberikan pecahan parsial berbentuk A dibagi buka kurung AX tambah B tutup kurung. Nomor 4. Faktor buka kurung AX tambah B tutup kurung dipangkatkan 2AX memberikan pecahan parsial A besar dibagi buka kurung AX tambah B tutup kurung dipangkatkan 2 ditambah B besar dibagi buka kurung AX tambah B tutup kurung dipangkatkan 2. Nomor 5. Selanjutnya, faktor buka kurung AX tambah B tutup kurung dipangkatkan 3 akan memberikan pecahan parsial A besar dibagi buka kurung AX ditambah B besar dibagi buka kurung AX tambah B tutup kurung dipangkatkan 2 ditambahkan C dibagi buka kurung AX tambah B tutup kurung dipangkatkan 2. Selanjutnya nomor 6. Faktor kuadrat. Buka kurung AX pangkat 2 tambah BX tambah C tutup kurung memberikan pecahan parsial buka kurung A besar X tambah B besar tutup kurung dibagi A kecil X pangkat 2 tambah B kecil X tambah C kecil. Integral dari buka kurung X tambah 1 tutup kurung dibagi buka kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 tutup kurung terhadap dx. Maka jawabannya X kurang 1 dibagi X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 difaktorkan menjadi X kurang 1 dibagi buka kurung
X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X kurang 2 tutup kurung. Dari kaidah 3 di atas disebutkan bahwa buka kurung AX tambah B tutup kurung memberikan pecahan parsial berbentuk A besar dibagi buka kurung A kecil X tambah B kecil tutup kurung. Sehingga X kurang 1 dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X kurang 2 tutup kurung adalah A besar dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurang tambah B besar dibagi buka kurung X kurang 2 tutup kurung. Kemudian kedua ruas dikalikan buka kurung X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X 2 tutup kurung. Sehingga X tambah 1 adalah A besar buka kurung X kurang 2 tutup kurung tambah B besar buka kurung X kurang 1 tutup kurung. Dari persamaan ini kemudian dicari harga A besar dan B besar dengan cara memasukkan harga X sembarang. Jika mungkin, pilih X yang membuat salah satu harga dalam tanda kurung berharga 0. Ambil buka kurung X kurang 2 tutup kurang adalah 0. Artinya kita substitusikan X adalah 2 sehingga X tambah 1 adalah A besar buka kurung X kurang 2 tutup kurung tambah B besar buka kurung X kurang 1 tutup kurung. 3 adalah A dikali 0 tambah B kali 1 sehingga hasil B besar adalah 3. Selanjutnya ambil buka kurung X kurang 1 tutup kurung adalah 0. Artinya kita substitusikan X adalah 1 sehingga X tambah 1 adalah A besar buka kurung X kurang 2 tutup kurung tambah B besar buka kurung X kurang 1 tutup kurung. 2 adalah A dikali negatif 1 tambah B besar kali 0 sehingga hasil A adalah negatif 2. Jadi X tambah 1 dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X kurang 2 tutup kurung adalah negatif 2 dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurung tambah 3 dibagi buka kurung X kurang 2 tutup kurung sehingga integral dari X tambah 1 dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X kurang 2 tutup kurung sehingga dx adalah integral dari 3 dibagi buka kurung X kurang 2 tutup kurung terhadap dx kurang integral dari negatif 2 dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurung terhadap dx adalah 3 integral dari 1 dibagi buka kurung X kurang 2 tutup kurung terhadap dx kurang 2 integral dari negatif 1 dibagi buka kurung X kurang 1 tutup kurung terhadap dx adalah 3 ln buka kurung X kurang 2 tutup kurung kurang 2 ln buka kurung X kurang 1 tutup kurung. Jadi hasil integral dari buka kurung X tambah 1 tutup kurung dibagi buka kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 terhadap dx adalah 3 ln buka kurung X
X kurang 2 tutup kurung 2 lons, buka kurung, X kurang 1 tutup kurung. Nomor 1. Hasil integral dari X akar 4X tambah 1 terhadap dx adalah titik. A. Negatif 1 per 60 dikali buka kurung 6X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 4X tambah 1 tutup kurung dipangkatkan 3 per 2 tambah C. B. 1 per 60 dikali buka kurung 6X kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung X tambah 1 tutup kurung dipangkatkan 3 per 2 tambah C. Yang C. Negatif 4 per 60 dikali buka kurung 3X kurang 2 tutup kurung dikali buka kurung 4X tambah 1 tutup kurung dipangkatkan 3 per 2 tambah C. D. 4 per 60 dikali buka kurung 3X kurang 2 tutup kurung dikali buka kurung 4X tambah 1 tutup kurung dipangkatkan 3 per tambah C. E. 1 per 60 dikali buka kurung 3X kurang 2 tutup kurung dikali buka kurung 4X tambah 1 tutup kurung dipangkatkan 3 per 2 tambah C. Latihan soal PPG. Hasil integral dari buka kurung X kurang 3 tutup kurung dikali cos buka kurung X kurang 3 tutup kurung terhadap dx adalah titik. Kesimpulan. Jadi, konsep integral di dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam bidang matematika, bidang ekonomi, bidang teknologi, bidang fisika, bidang teknik, dan bidang kedokteran. Jadi, rumus integral parsial adalah integral dari U terhadap DU adalah U dikali V kurang integral dari V terhadap daftar pustaka. Pertama, nama pengarang Lutfia Alma, tahun terbit 2019, judul buku Matematika Peminatan Integral Parsial, kota terbit Bandung, penerbit Universitas Islam Nusantara. Yang kedua, nama pengarang Airea Frank, tahun terbit 2004, judul buku Kalkulus edisi 5, kota terbit di Jakarta dan penerbit Erlangga. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.